ijazah Pak Jokowi disita oleh Polda. Gitu. Ya. Istilah disita itu juga agak disita. Terus kemudian apakah ini kemudian akan ada terlapor yang menjadi tersangka gitu ya. Nah ini kan ada perkembangan terbaru katanya terlapornya sudah 12 gitu. Saya juga mendengarnya seperti itu. Iya, jadi ini jadi ijazah Pak Jokowi disita, apakah 12 terlapor ini jadi tersangka? Itu satu. Kemudian yang kedua, narasi yang dikembangkan oleh lawyernya Roy Suryo CS, apa sih TPUA ya, Tim Ya, Pembela TPUA, Ulama dan Aktivis. Ya, betul. Oh pakai ulama segala itu. Padahal nggak ada kaitan ulama. Makanya ya. itu, jadi karena yang dilaporin bukan ulama kan. Iya, dan bawa-bawa ulama itu untuk supaya kelihatannya lebih gereng. Lebih gereng gitu. Nah, Khozinuddin bilang, wah ini kalau disita ini berarti nanti jangan-jangan kantor Polda, gedung Polda itu nanti ada kebakaran nih gitu. Jadi dia pengen lari ke modus kesan, gitu ya. Iya, jadi kesannya ini karena memang bukti ijazahnya itu nggak ada, jadi yang asli itu nggak ada, jadi seakan-akan setelah dibilang disita terus dibakar gitu. Jadi hilang. Jadi hilang gitu. Jadi itu ini menarik untuk kita bahas. Terus juga soal yang pengembang, karena ini kan berlarut-larut Pak ya kasusnya. Terus kemudian kan berkembang menjadi ada istilah partai biru. Ya. Terbawa-bawa belakang kan. kasus ini. Demokrat ya. Kemudian memberi tanggapan dan seterusnya. Terus ada klarifikasi dari Kaisang dan seterusnya. Kita bahas satu-satu nanti Pak. Okay. Jadi ini kita mulai soal penyitaan. Ya. Penyitaan ijazah Pak Jokowi. Silakan Pak. Ya, jadi penyitaan itu bukan hal-hal yang baru di dalam kaitan dengan masalah penyidikan. Karena kaitan penyitaan itu memang diatur dalam KUHP. Istilahnya memang sita, Pak ya? Sita. Itu di KUHP itu diatur sita. Okay. Baik di pasal 1 angka 16 kalau nggak salah itu ya. Terus juga pasal 36 ya. Itu semua mengatakan itu disita. Ya, disita untuk kepentingan penyidikan. Ya. Jadi kaitan kenapa itu disita ya karena udah masuk ke penyidikan. Kalau belum ada penyidikan, belum ada penyitaan. Soalnya kan konotasi penyitaan tuh kayaknya diambil paksa gitu Pak. Betul. Padahal belum tentu ya. Sebetulnya bukan diambil paksa ya, diminta oleh penyidik dalam rangka untuk kepentingan penyidikan. Ya bahasa hukumnya seperti misalnya memang ada seperti mau nggak mau. Kalau baik-baik kan berarti memang bukan dirampas. Tapi kalau keadaannya nggak baik-baik, misalnya bertahan, orang yang mau barangnya disita, ya dirampas, ya diambil paksa itu, ya. Jadi bahasanya penyitaan, disita, diambil untuk kepentingan penyidikan, gitu. Nah, tahapan-tahapan ini sepertinya menunjukkan apa sih sebetulnya orang akan bertanya kan? Kalau saya melihat dalam konteks hukum, karena ini udah masuk kepada ranah penyidikan, ya berarti sebentar lagi akan ada orang yang menjadi tersangka dalam kaitan ini. Karena kenapa? Polisi atau penyidik dalam kaitan ini yang ada di Polda itu sudah menemukan titik temu bahwa ada seseorang atau banyak orang berkaitan dengan masalah ini yang akan dinaikkan statusnya dari penyelidikan tadi ke penyidikan, setelah dari penyidikan ke penetapan tersangka. Kalau udah penetapan tersangka, berarti prosesnya sudah masuk pada dimensi hukum yang lebih luas dalam kaitan ini. Nah itu kira-kira dengan kaitan dengan penyitaan. Memang kelihatannya serem, itulah kenyataan. Hukum membahasakan seperti itu. Gitu. Nah terus kemudian soal terlapor Pak. Kan Pak Jokowi melaporkan kan 5 inisial ya, 5 nama lah gitu. Tapi kemudian yang berkembang menjadi 12. Itu gimana sih ceritanya? Kalau saya melihat dari pengakuan Pak Jokowi dan kuasa hukumnya, sebetulnya Pak Jokowi itu nggak melaporkan orang per orang. Jadi yang dilaporkan itu perbuatannya. Berita-berita viralnya yang menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, skripsinya palsu, itu yang dilaporkan. Orang-orang yang menyebarkan fitnah seperti itu. Nah karena memang tidak ada subjek-subjek yang secara khusus dilaporkan oleh Pak Jokowi, sesuai dengan pengakuan beliau juga nih ya beberapa hari yang lalu, bahwa dia tidak melaporkan orang per orang, tapi melaporkan suatu keadaan peristiwa pidana berkaitan dengan fitnah, penyebaran berita bohong, ya kan, ya, penghasutan, itu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu, barangkali penyidik melihat, ya, bukan hanya konotasi yang 5 orang,
yang melakukan penyebaran berita bohong, fitnah, dan lain sebagainya. Tapi mungkin jumlahnya udah jadi 12. Barangkali bisa bertambah lagi, bukan menjadi 12, bisa menjadi 14. Dan itu semua kriteria ada di tangan penyidik dalam konteks ini. Sepanjang orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu, dan memang ini berkaitan dengan masalah ijazahnya Pak Jokowi yang dituduhkan itu, bahwa itu nggak benar, ya mereka akan kena dalam pasal ini. Jadi jangan salah juga, ada orang mengatakan, loh saya kan nggak pernah ngapa-ngapain dalam konteks ini gitu kan. Ya tentunya kalau nggak ngapa-ngapain nggak mungkin juga kan ditingkatkan ya atau dimasukkan dalam konteks kepenyidikan. Nggak mungkin itu. Tapi kan polisi atau penyidik dalam kaitan ini itu kan udah memegang suatu dokumen bahwa orang-orang ini sebanyak ini mungkin 12 tadi ya yang disebutkan itu adalah sebagai pelaku tindak pidana gitu. Alat buktinya aja kok. Apa dalam hal ini? Ya mungkin berita-berita di TV, di koran, di mana, di medsos dan lain sebagainya. Ini kan menjadi alat bukti dalam konteks ini. Karena undang-undang yang digunakan ya adalah salah satunya undang-undang IT. Oke. Gitu. Nah itu salah seorang yang ngegas kemarin beberapa hari lalu kemudian berkoar-koar itu Abraham Samad, Pak. Ya. Jadi Abraham Samad kan, wah saya kok mungkin dia mendengar atau apa, pokoknya saya dilapor jadi terlapor gitu kan, terus wah langsung saya akan membela akan melawan habis-habisan gitu Pak. Jadi kelihatannya bisa mengembang ke situ Pak. Bisa. Karena tadi kan Pak Jokowi tidak melaporkan secara spesifik bahwa si A, si B yang dilaporkan tidak. Tapi dia melaporkan suatu peristiwa pidananya. Oh ada ini loh, beritanya ini dan lain sebagainya ya. Jadi dalam laporan itu dia tidak menyebutkan secara person ke person. Misalnya si A, si B tidak menyebutkan itu. Nah, karena ada keleluasaan seperti itu, ya penyidik boleh dong menggali siapapun yang terlibat dalam kasus ini yang merupakan suatu perbuatan-perbuatan pidana yang dapat diancam dengan hukuman gitu. Jadi kalau berkaitan dengan masalah Abraham Samad ya, kita katakan dia sampai teriak-teriak kok saya diginikan dan sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi ya, barang bukti atau alat bukti berkaitan dengan masalah penyebaran berita itu mungkin udah dipegang penyidik juga. Jadi dia nggak bisa ngelak dalam persoalan ini gitu kan. Kalau dia bicara tentang dulu hubungannya baik dengan Pak Jokowi, waktu itu saya diundang ke pesta anak putranya dan lain sebagainya, itu kan peristiwa dulu. Ya kan nggak bisa hubungan seperti itu terjadi gitu kan. Karena jujur kita juga kan melihat sekarang ini kan memang ada pembeda ya, dulu dengan sekarang ini ada pembeda. Pembedanya apa? Yaitu narasi kebencian yang selalu dibangun gitu kan. Betul. Ya sebetulnya kalau saya lihat itu kan sebetulnya banyak ya, banyak sekali yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Cuma kalau memang penyidik mau mengumpulkan ini semua kan juga repot nantinya kan. Jadi siapa yang memang betul-betul keterkaitannya menyangkut masalah berita-berita bohong ini benar-benar mengena kepada tindak pidana, ya itu yang dikenakan. Dan itu wewenang penyidik. Wewenang penyidik. Gitu. Ya, Pak. Nah terus tadi Pak soal pernyataan Khozinuddin, narasinya bahwa wah ini kalau sudah disita, ijazahnya Pak Jokowi sudah disita, jangan-jangan nanti ada kebakaran nih. Nah itu gimana itu Pak? Maksudnya dia lawyer loh. Dia kan tim pembelanya Roy Suryo kan, ini kan pernyataan yang menurut saya kok kayak... Ya makanya ini. Saya jujur ya kadang-kadang menyesalkan ucapan-ucapan kasar, ucapan-ucapan yang tidak beretika. Kalau yang namanya lawyer itu kan punya etika. Ya, etika berbicara, etika melakukan suatu narasi-narasi, tentunya kan nggak langsung menuduh seperti itu. Kan saya udah bilang dalam podcast ini juga, kalau orang mengatakan bahwa ijazahnya palsu, loh siapa dia gitu kan? Karena kata palsu itu harus menjadi produk hukum. Produk hukumnya apa? Ya berupa putusan bahwa memang produk yang dikeluarkan atau yang dipunyai Pak Jokowi itu sudah teruji secara hukum, secara undang-undang, secara lembaga peradilan bahwa itu palsu. Sebelum itu nggak boleh. Semua harus dikatakan dugaan dan lain sebagainya. Ini sebetulnya kan sudah melanggar etika dalam berbicara. Bahkan ada yang bilang sekian triliun palsu, 100%. Di samping itu yang saya sesalkan juga ya, itu menuduh bahwa nanti dibakar dan sebagainya. Itu kan berlebihan.
Kan nggak pantas seorang pengacara ngomong seperti itu gitu kan. Itu siapa jadinya dia? Kan nggak boleh. Kita ini punya batasan loh. Membela orang ya dalam konteks itu harus beretikat baik. Ya. Kalau udah emosinya yang dibawa itu bukan beretikat baik. Kan yang namanya kekebalan atau imunitas pengacara ya. Kenapa kita disebut punya kekebalan atau punya imunitas? Karena kita beretikat baik dalam membela itu. Kalau udah nuduh-nuduh begitu, itu kan sebetulnya kalau orang jahil itu juga bisa dilaporin loh. Iya kan? Karena dia udah subjektif dalam persoalan ini. Oh 100% palsu, 1000% palsu. Loh sekarang kalau saya ada di situ, saya tanya, kamu udah pernah lihat belum yang aslinya seperti apa? Kan gampang dong ya. Tapi kan selama ini nggak ada yang berani nanya itu. Ya kan itu tanyakan dong. Dia udah lihat belum? Ya, udah dikatakan bahwa yang sekarang ini rame, viral, bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu itu, dia udah lihat belum? Kan belum lihat. Kan berarti sama aja dia sama Roy Suryo dan kawan-kawan ini mempunyai narasi untuk menyerang orang. Kan gitu kan? Jangan salah, dia pun bisa dilaporin itu gitu loh. Si lawyernya itu iya, karena kenapa? Itu etikanya udah menurut saya udah nggak tepat sebagai seorang lawyer. Karena kalau seorang lawyer, seperti yang saya katakan tadi, etikat baiknya itu harus dilandasi pada tujuan-tujuan penegakan hukum, pada pembelaan klien. Kan gitu kan? Kalau klien mengatakan 100% palsu, dia nggak boleh dong ikut-ikutan 1000%, 1.000.000%. Itu namanya bukannya lagi mendampingi, dia ikut bermain di situ gitu loh. Iya kan? Ini kan kayak ketoprak jadinya kalau begini kan, gitu loh, iya kan? Nggak benar gitu. Ini saya ingatkan aja sebagai seorang senior, ya, saya ingatkan ini nggak pantas bicara-bicara seperti itu gitu loh. Dan bicaranya di media, Pak. Bicaranya di media, di media massa yang kemudian dilihat oleh publik. Betul. Kan, gitu. Jadi etika pengacara di mana kalau udah seperti ini? Apakah begitu seorang pengacara berbicaranya? Kan enggak. Ya tapi ya sudahlah, itu kewenangan dari dia. Saya nggak bisa terlalu jauh juga mencampuri itu gitu loh. Cuma saya ingatkan, itu tidak beretika gitu ya. Itu offset lah Pak ya. Offset udah. Sebagai lawyer itu offset. Nah terus ini Pak, tentang barang bukti. Kan sekarang ijazah aslinya Pak Jokowi sudah disita oleh Polda. Nah, Polda kan hanya membutuhkan minimal 2 alat bukti, ya kan? Nah, terus kan kemarin Pak Jokowi kan menghadiri reuni UGM ya Pak ya. Itu betul. Kayaknya setelah pertemuan di Pak Suhadi dan relawan bertemu Pak Jokowi di Solo itu ya? Setelah ya? Iya, setelah itu. Nah, kan itu kayak sebuah gesture dari Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini kan pinter memainkan ininya kan. Terus tiba-tiba datang ke reuni UGM dan sejumlah alumni angkatan beliau itu menyatakan siap menjadi saksi. Gitu Pak. Salut saya. Nah, itu gimana Pak dari sudut pandang ini kan kayak nyodorkan ke Polda ini loh, kalau mau nyari saksi ini banyak sekali. Banyak sekali ya, betul. Gimana Pak Suhadi melihat itu? Ya sebetulnya dalam dialektika yang perkembangannya udah kusut kayak begini, itu nggak salah juga sih, ya kan? Sebetulnya kan kalau kita lihat dari persoalan-persoalan hukum berkaitan dengan pemalsuan, ya kan? Terus siapa yang membuat pemalsuan itu dan lain sebagainya, kan harusnya nggak sampai sejauh itu juga gitu kan. Tapi kan mungkin orang jadi sewot juga gitu kan. Karena persoalan yang menurut saya sederhana ini jadi nggak sangat sederhana. UGM sudah bilang betul Pak Jokowi dari sana, ini skripsinya, ya kan, ini teman kuliahnya, ini tempat kuliah kerja nyatanya, ya kan, ini ijazahnya dan sebagainya. Ini semua nggak dipercaya, gila nggak itu? Ya, padahal sebenarnya itu aja udah selesai itu Pak ya. Ini lembaga loh yang ngomong. Harusnya itu ada happy endingnya di situ gitu ya, selesai dong, ya kan? Tapi enggak, terus ini sampai lari ke pasar pramuka itu kan luar biasa, ya kan? Jadi kalau kita melihat konteks ini, wajar kalau ada dugaan orang kuat di belakang ini, ya wajar sekali. Ini menarik. Ya karena memang nggak kasus ini sederhana, ya kan? Kan saya udah pernah uraikan juga, apa sih yang disebut pemalsuan? Pemalsuan itu ada 2 kok konteksnya, ya kan? Ada yang membuat palsu dan ada yang menggunakan surat palsu, ya kan? Kalau dikatakan ijazahnya yang dikeluarkan oleh UGM itu palsu, UGM harusnya mengatakan bahwa benar ini ijazahnya nggak benar. Harusnya kan ada suara dari sana. Ini nggak ada loh, ya kan?
Berarti kan harusnya dari situ aja ada logika berpikir yang lebih konkret, ya, bahwa memang ini nggak ada tindak pidana dalam kaitan ini gitu kan. Tapi luar biasa, UGM, universitas yang segitu hebatnya masih nggak dipercaya. Ini kan kalau kita melihat pada konteks yang lebih besar, memang ada grand skenario yang untuk menghancurkan kredibilitas dari Pak Jokowi. Gitu. UGM nggak dipercaya, Kabar Eskrim nggak dipercaya. Oh iya, Kabar Eskrim nggak dipercaya, teman-teman kuliahnya nggak dipercaya. Kemarin juga kan ada ini settingan, katanya. Gila juga saya lihat. Buktinya Pak Jokowi nggak pakai baju yang sama, katanya, iya kan? Kok pakai bajunya yang putih, ya kan? Tadinya harusnya pakai baju merah. Itu malah lebih seru itu, Pak. Nah, lebih seru lagi gitu kan. Iya kan, merah dengan biru kan gitu kan. Nah, ini soal biru ini menarik ini. Kan Pak Jokowi menyatakan bahwa mengingat bahwa hal yang harusnya sederhana ini menjadi sedemikian kusut, kan pasti ini wajar kalau tadi yang seperti Pak Suyadi bilang, wajar kalau kemudian orang berpikir ini ada agenda besar nih di luar soal mati, jadi di luar soal perkaranya gitu ya. Ada orang besar yang tujuannya itu politik, gitu kan. Jadi itu kan pernyataan Pak Jokowi. Tetapi kan Pak Jokowi nggak menyebut nama, nggak nyebut person di situ kan. Pokoknya ada agenda besar politik dan ada orang besar yang tujuannya itu yang dia menjadi backup bagi manuver tuduhan ijazah palsu ke Pak Jokowi. Terus kemudian kan Demokrat memberi tanggapan, pernyataan pers, sekjennya, terus AHY juga nanggapin macam-macam. Terus ada klarifikasi dari Kaisang kan, Bapak nggak pernah nyebut nama gitu. Nah ini gimana Pak Suyadi ngelihat kok kasusnya kemudian ekspansinya itu ke arah sampai Partai Demokrat segala. Iya, ini udah politik, bukan lagi masalah hukum. Betul. Karena kemarin juga di grup WA saya udah ingatkan bahwa kita jangan lari kepada masalah dinamika politik. Karena kita sekarang kan lagi menggiring atau mengusung ya bagaimana perkara laporan Pak Jokowi di Polda ini bisa betul-betul berjalan dengan baik, on the track ini sampai ke pengadilan. Itu yang kita lagi perjuangkan gitu ya. Jadi berkaitan dengan masalah-masalah tadi, ada informasi, ada kekuatan besar dan lain sebagainya. Barangkali konteksnya begini. Waktu saya datang bersama teman-teman ya, salah satu ke Solo, salah satunya yang pernah juga mencetuskan Partai Biru ini, ya, itu tidak ada satu kata pun ya dari Pak Jokowi yang keluar dari mulutnya bahwa apa yang dikatakan ada orang besar itu adalah partai politik atau orang yang pakai baju biru, nggak ada sama sekali, ya. Itu linear aja. Ya, ada orang kuat, ada orang besar berkaitan dengan masalah ini, ya. Karena konteks yang kita lihat dari pernyataan-pernyataan beliau pada waktu pertemuan itu hanya mengatakan bahwa orang besar, tidak menyebutkan partai, tidak menyebutkan baju, tidak menyebutkan siapa orang itu, tidak, ya. Jadi konteksnya linear aja bahwa ini ada orang besar dan lain sebagainya. Dan kalau saya lihat kembali lagi kepada persoalan-persoalan yang ada seperti yang saya uraikan tadi, ya. Kan kalau nggak ada orang besar, kalau nggak ada orang kuat, ini nggak mungkin sampai seperti ini. Beritanya aja adalah berkaitan dengan masalah kepalsuan. Sedangkan kepalsuan seperti yang saya katakan tadi, itu sebetulnya sederhana aja, ya kan? Ada dua persoalan di sini antara UGM dengan orang yang menggunakan. UGM sudah menyatakan bahwa ini asli, ya kan? Terus kemudian juga Pak Jokowi benar memang punya ijazah dari UGM dan kuliah di sana. Dua-dua nggak dipercaya. Kita juga tahu ya berkaitan dengan masalah ini. Dulu kan sampai lari-lari ke pasar pramuka. Nah kalau domainnya seperti ini grand skenario-nya besar sekali. Karena kenapa? Kalau kita bicara tentang pramuka itu tahun 2012. Ya, 2012. Sedangkan Pak Jokowi, saya kemarin habis dari Solo juga, ya. Saya tadi juga ada bicara ke Solo itu juga salah satu ketemu dengan Pak Jokowi. Itu ada di salah satu hotel tahun 2009 ya. Itu diresmikan oleh Pak Jokowi. Ya, di situ Insinyur Jokowi gitu kan. Bukannya Dr. Andes Jokowi, bukan gitu kan.
Saya tunjukkan waktu itu ya, ada fotonya. Iya, ya. iya, betul, betul. Nah, dalam kaitan ini Itu 2009, Pak. 2009. Ya? Hotel di Solo diresmikan oleh wali kota. Wali kota. Ya, Wali kota. Waktu itu Pak Jokowi sebagai wali kota ya. Solo. Insinyur Joko Widodo. Insinyur Joko Widodo. itu jelas sekali kok itu. Sampai saya potret kok. Wah, ini berarti benar-benar permainan-permainan yang menurut saya skalanya itu udah nggak masuk akal. Karena kalau kita bicara skala udah nggak masuk akal, sedangkan hukum sangat sederhana sekali dalam persoalan ini, berarti ada persoalan-persoalan yang memang harus dicurigai di belakang kasus ini ada orang besar. Itu entah orang besarnya itu siapa. Kita selama ini masih mencari. Bukan Demokrat, bukan baju biru, bukan baju kuning juga, bukan. Kan yang namanya orang besar itu nggak mesti partai politik, Pak. Oh iya. Orang besar itu bisa jadi, maaf, koruptor. Iya dong. Besar gak dia? Besar. Besar kekuasaannya, besar duitnya, besar pengaruhnya. Besar gak? Besar. Iya kan? Siapa tahu dia misalnya. Ya kan? Karena kan kita tahu, di zaman Pak Jokowi, banyak orang-orang yang nyaman di Pertamina dan lain sebagainya, habis. Ya. Benar-benar dikikis dan lain sebagainya, ini suatu persoalan gitu kan. Jadi orang besar itu nggak bisa partai politik seperti yang saya katakan tadi. Ya, karena besar itu kan orang banyak duit, itu juga besar, punya kekuatan. Betul. Malah menurut saya itu dia lebih berpengaruh dari partai politik gitu loh. Ya kan? Malah kadang-kadang partai politik justru dia dipengaruhi oleh orang besar itu. Betul, ya kan? Jangankan itu seperti tadi, ya kan? Jangan-jangan dia justru mempengaruhi partai-partai, bukan hanya satu partai, mungkin banyak partai yang dipengaruhi. Karena apa? Ya duitnya itu tadi, kekuasaannya itu tadi kan, gitu. Jadi tolong ini dipahami. Dan saya juga mau clearkan, memang kita juga lihat kan dalam kaitan ini salah satu narasi yang saya lihat, Pak Gibran ya itu juga mengunjungi Pak SBY kan pada waktu beliau sakit dirawat ya. Iya. Loh kalau memang udah ada intrik-intrik yang diketahui oleh Pak Jokowi, nggak mungkin juga kan ada nuansa yang begitu harmonisasi kan antara Pak SBY dengan Gibran ya sebagai wapres waktu itu kan dikunjungi ke rumah sakit kan. Artinya apa di dalam persoalan ini? Ya hubungannya baik-baik aja gitu ya. Dan juga kan kalau AHY kan menjadi menteri juga masanya Pak Jokowi kan? Betul. Dan malah tadi juga saya baca waktu AHY mau masuk kalau nggak salah ya, SBY sempat menanyakan bagaimana ini? Karena ada hubungan emosional saya dengan seseorang yang masih tidak baik-baik saja. Mengganjal, itu pernyataan dari Pak SBY waktu Pak AHY mau jadi menteri ya kan, ada pernyataan seperti itu. Artinya kan koneknya dalam konteks diplomasi ini kan cukup baik. Betul. Nggak antara ada Pak yang Jokowi istilahnya dengan SBY gitu ya. Hubungannya baik karena sampai Pak SBY nanya ke Pak Jokowi. Ini betul. bagaimana ini dengan si orang ketiga ini, itu? Gitu kan. Artinya apa? Ya mereka memang nggak ada hubungan emosional yang sifatnya saling menjegal, bukan? Iya. Dan juga kalau kita lihat urutannya kan sebenarnya hubungan Pak Jokowi dengan SBY itu kan baru ketika Pak Jokowi masih merah itu kan memang Pak Jokowi dan Pak SBY dekat, menjauh lagi. Ya. Tetapi setelah Pak Jokowi keluar dari PDIP dan masih menjadi presiden kan Pak Jokowi kemudian mengangkat AHY sebagai menteri, gitu kan? Menteri, dan itu artinya memang hubungannya baik. Gitu Pak ya. Itu kan sesuai dengan pernyataan Kaisang ya, Ketua PSI kan dia juga bilang bahwa Pak Jokowi dengan SBY itu nggak pernah ada masalah, dengan AHY juga nggak pernah ada masalah gitu ya. Jadi kalau menurut Pak Suyadi sebenarnya narasi yang membawa Demokrat itu justru nggak produktif Pak ya? Bukannya hanya nggak produktif, kayaknya udah nggak perlu lagi lah. Kalau memang ada nuansa yang kemarin kebablasan, kalau saya boleh ngomong kebablasan barangkali ya, karena kan bisa maklum semua orang Roy Suryo itu ya kan, yang sekarang ini memviralkan keaslian ijazahnya Pak Jokowi dari mana sih, kan gitu kan. Mungkin kalau mau dibanding-bandingkan ya larinya jadi ke sana gitu kan. Tapi ya kita nggak boleh seperti itu. Karena yang namanya hukum nggak bisa dicampur adukan dengan politik.
berkaitan dengan politik adalah politik, tapi hukum harus terpaksakan bahwa orang ini memang terlibat atau katakanlah partai ini terlibat, itu harus jelas. Kalau tidak, nggak boleh, karena bentuknya kan jadi fitnah gitu kan. Betul. Nah, oleh karena itu ya tentunya juga semua pihak harus menyadari, apalagi juga kita tahu sekarang ya Pak SBY atau katakanlah Partai Demokrat atau AHY ya dalam kaitan ini itu ada di dalam koalisi partai. Koalisi pemerintahan. Ya, ini harus kita hormati. Artinya masih dalam tenda besar Kim Plus yang mendukung Prabowo Gibran. Betul. Ya. Dan kita tahu ya hubungan seperti juga yang dikatakan dari Kaisang tadi, ya hubungannya baik-baik aja. Malah saya dengar Ketua PSI, Ketua Umum PSI ini akan berkunjung ke AHY untuk meng-clearkan masalah ini. Barangkali memang menjadi penting secara politik karena kenapa jangan sampai urusan ijazah yang sepele ini ya dibawa-bawa kepada ranah politik yang malah nantinya itu akan tidak bagus untuk kepentingan-kepentingan ke depan. Gitu. Barangkali kalau saya lihat dari parameter kerja penyidik yang sudah melakukan penyitaan terhadap ijazah ya, barangkali ini nggak lama lagi akan ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Orang-orang, bukannya orang per orang, bukan. Tapi beberapa orang akan ditetapkan sebagai tersangka. Karena kenapa? Bukti penyitaan polisi atau penyidik dalam kaitan ini bekerja sangat serius. Jangan sampai juga pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan masalah ijazah ini terus akan menjadi berita-berita yang nggak baik buat kedepannya. Ya. Nah, dengan adanya penyitaan dan dengan adanya pengakuan-pengakuan dari teman-temannya Pak Jokowi, ini kan semakin menguatkan bahwa Pak Jokowi memang punya ijazah dan ijazah itu asli dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada orang ya sementara orang mencurigai ini dan itu, menurut saya nggak tepat juga dalam persoalan ini. Ini lembaga loh, lembaga kepolisian. Kepolisian itu lembaga negara yang memang kerjanya dalam konteks ini adalah melakukan penyidikan. Ya kita harus hormati itu. Kalau kemudian belum apa-apa dicurigai, ini kan menurut saya salah besar. Dan yang mencurigai lagi itu seorang pengacara gitu loh. Ini kan aneh di dalam hukum ini. Si Roy Suryo CS iya dong, kan nggak boleh dong menurut saya. Gitu nah kan? itu Pak, kalau misalnya taruhlah misalnya Roy Suryo, Tiva, siapa si Rismon, pokoknya itu mereka itu jadi tersangka, itu mereka masih boleh untuk menyebar narasi menyerang Jokowi nggak itu Pak? Ya, maksudnya mereka masih bisa jadi narsum untuk diundang di TV atau apa gitu nggak Pak? Ya atau bisa aja, bisa aja. Iya dong, bisa aja. Narasinya mungkin nanti saya sudah terjolimi, kalau kemarin saya dijolimi. Kalau sekarang mungkin nanti kalau dia udah tetapkan, saya ini terjolimi, mungkin seperti itu narasinya gitu kan. Makanya menurut saya nih ya, karena ancaman hukuman kan udah di atas 4 tahun. Secara subjektif, ini kita bicara subjektif ya. Karena hukum nggak mengatakan hukum di atas sekian boleh dimasukin ke dalam penjara atau boleh dihukum. Boleh ditahan. Gitu boleh ditahan ya. Bukan, tapi subjektif. Subjektif dari penyidik. Ya ini kaitannya penyidik nih ya. Ada kepentingan subjektif dari penyidik sehingga orang tersebut boleh ditahan ya. Tadi ancaman hukumannya di atas 4 tahun. Ini kan kita lihat ada yang 8 tahun, ada yang 6 tahun. Jadi boleh sudah dilakukan dan itu. Seperti kata seperti kata Pak Swedi, karena Roy Suryo ini residivis, ancaman hukumnya bisa paling bertambah tinggi lagi nantinya. Itu nanti di pengadilan. Bukan di kepolisiannya, di pengadilannya. Di pengadilan Oke. Nah, saya mau jelasin lagi ya. Berkaitan dengan masalah nanti kalau kemudian sudah ditetapkan tersangka ya, itu nggak boleh lama-lama juga. Kan nanti rame terus ini persoalannya kan gitu kan. Terus juga orang-orang yang ada di belakang Roy Suryo mungkin semakin gencar. Karena barangkali kalau benar dugaan kita di belakang ini ada kekuatan-kekuatan besar, Roy Suryo, Rismon, terus kemudian Tiva akan nagih dong. Loh kok saya jadi tersangka? Kan gitu kan. Pasti nagih kan. Nah, makanya dalam konteks ini persoalan-persoalan yang nanti semakin mengerucut, ini berita bukan semakin kecil, akan semakin besar. Sehingga harus ada langkah-langkah preventif
ya yang harus dilakukan oleh penyidik, Oke. yaitu bentuknya penahanan. Secepatnya lakukan supaya semua reda. Nah itu kalau itu diatur nggak Pak? Kalau misalnya jadi tersangka terus kemudian ditahan terus masuk sampai ke pengadilan itu biasanya berapa lama Pak? Kalau gini, kalau kita lihat ya ancaman hukuman, bukan ancaman hukuman, kalau ditahan ya, itu misalnya 20 hari di tangan penyidik ya, itu bisa diperpanjang di 20 hari lagi. Terus kemudian ya ada perpanjangan dari pihak kejaksaan ya, itu sampai ada 40 hari, terus kemudian ada tahanan pengadilan sekian puluh hari ya. Kalau saya lihat jangan sampai ratusan hari dalam konteks ini ya mengikuti itu. Kan nggak ada batasan nih berkaitan masalah ini. Nggak ada batasan ya. Misal ya ditahan 10 hari. Ini contoh aja ya. Contoh, ya. KUHP itu nggak membatasi harus sekian hari dulu orang baru dilimpahkan ke kejaksaan. Tidak. Jadi kaitan masalah nanti misalnya ditahan di Polda ya 10 hari atau 15 hari atau sebelum 20 hari, limpahkan ke pihak kejaksaan ya, biar nanti jaksa yang melakukan perpanjangan dari penahanan tersebut. Di kejaksaan juga jangan lama-lama, jangan mengikuti prosedur dalam KUHP misalnya ya. Cukup 10 hari lagi ajukan ke pengadilan, ke persidangan. Biar nanti ini cepat diputus oleh persidangan ya bahwa dia terbukti atau tidak. Kalau dia terbukti berarti dia nanti menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Bukan masa tahanan tadi, tapi berdasarkan putusan pengadilan. Dia bisa banding, dia bisa kasasi, dia bisa PK, itu hak. Tapi sudah ada putusan. Karena kalau orang udah ada putusan kan nggak bisa ngomong lagi dong, ya kan? Masih statusnya sudah lagi. Terdakwa ya Pak ya? Iya, udah jadi terdakwa. Kan pada saat sidang pun dia udah jadi terdakwa dong dalam persoalan ini gitu kan. Cuma memang berkaitan dengan masalah itu nanti di pengadilan ya, untuk kaitan dengan Roy Suryo karena residivis nanti mungkin hukuman akan dijatuhkan di pengadilan, bukan di ranah kepolisian atau di kejaksaan. Bahwa misalnya Roy Suryo bisa mendapat hukuman yang paling banyak gitu ya, ditambah. Ya, penambahan itu ada di pengadilan. Sepertiga. Itu wewenang hakim. Iya, wewenang hakim itu. Itu diatur dalam KUHP. Tindak pidananya itu nggak jauh beda dalam konteks ini gitu kan. Dulu kan juga masalah stupa itu kan berkaitan undang-undang IT kan. Gitu kan. Ya. Nah sekarang juga kan berkaitan dengan undang-undang IT gitu. Apalagi kalau saya lihat ya, dia ini kan mengaku ahli IT. Tapi kan kenyataannya enggak. Itu kan akan menjadi persoalan baru itu nantinya kan, gitu. Tapi itu udah kita serahkan kepada aparat penegak hukum, bagaimana hukum ini mau ditegakkan untuk kepentingan Roy Suryo dan kawan-kawan. Oke, terima kasih Pak Suhadi atas obrolannya, atas pencerahannya. Dan saya kira memang ini perkembangannya kasusnya akan ya setelah jadi tersangka, pengadilan ini menjadi topik podcast yang akan selalu menarik untuk kita bahas, Pak. Oke, terima kasih Pak Suhadi. Pemirsa sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.